Shalom, salam sade, salam Jumat. Waktu cepet berlalu ya, nggak terasa udah Jumat lagi hari ini ya. Market kurang bagus ya, tadi dia nutupnya daily candlenya nutup di 29.800 ya. Ini dia downtrend. Wah, semalam untung saya nggak sempet masuk emas. Kemarin emas nggak masuk, untung. Rupanya itu Philadelphia Fed Manufacturing itu justru drop dia, bukan nggak ngikut forecast ya. Begitu keluar data Philadelphia Fed Manufacturing, itu emas yang masih hijau langsung balik merah. Ya, langsung berubah arah. Nah, kita bahas itu nanti. Coba ini juga ya, semalam saya masuk ETH. Kemarin saya pikir gue apes juga loh. Ya, lihat ini masuk ETH di 19.12. Ternyata agak disorong tuh ke 19.20-an ya, udah tahan dulu ya kan, tahan. Ya, rupanya drop juga dia tadi ya. Sedikit profit. Masih profit tipis ya, saya biarin dulu. Semalam saya pikir, aduh kok dua-duanya lagi nggak mau, apalagi bau ini ya kan. Habis ngambil ETH ya kan, di 19.12 justru habis ambil nggak lama disorong ke 19.20-an ya kan. Terus lihat emas juga berbalik dari hijau ke merah ya kan, dengan data yang nggak mendukung. Tapi untung emas yang nggak masuk, nggak terpikir mungkin lagi nggak mau. Terus bangun pagi lihat ETH ada profit dikit ya udah. Terus emas tadi 3 jam yang lalu saya ada masuk emas gitu ya. Emas di tadi saya masuk dia di 1973 something, 1973. Saya ambil short ya. Saya short karena saya lihat pagi ini data ekonomi nggak bagus gitu, nggak ini. Mungkin agak buang barang, mungkin agak buang barang. Terus hari ini terakhir weekendnya Jumat ini ya, mungkin ya agak buang barang saya rasa ya. Makanya saya ambil short di emas tadi, lebih kurang 3 jam yang lalu lah, sebelum saya buat video ini ya. Ini saya buat video untuk crypto, market cap-nya di 1,2 triliun, volume 37,3, ada kenaikan dikit dibanding kemarin ya. BTC dominan juga agak turun di 48,2. Kemarin saya buat video di 48,4 ya. Ada sedikit nurun. Tapi ya BTC-nya di 29.875 ya. ETH di 1.896. XRP di 79 sen. Kemarin XRP sempat naik sampai 83 sen ya. Ini sekarang dia koreksi. Ya biarkan aja. BNB di 243, Cardano 31 sen. Solana 2542. Solana agak ragu ini, mungkin belum bisa mantul. Kalau dia hari ini kurang bagus nutup, bisa aja agak drop koreksi ke bawah ini ya. Nanti kita lihat. Polkadot agak lumayan hari ini ya, ada penggerakan. Kalau dilihat kripto ini loh, kayaknya pos lama agak naik. Ini MKR disorong, maker ya, itu kayaknya pos lama itu yang main ya. Kalau pos lama yang main ini, maka kelihatan Polkadot agak sedikit hijau, ada 7%-an ya kan. Chainlink lumayan loh ya, Chainlink kemarin mantap juga ya, naik juga dia 20% something ya kan, bebarengan dengan SNX ya kan, sintetis. Nah hari ini maker itu kelihatan yang memainkan ini pos-pos lama ini, pos-pos BTC sama ETH nih.
ya, tapi ya nggak terlalu gede lah mereka ini, ya, tapi lumayan sih, ya, maker total ada naik 23%-an, dalam 24 jam masih ada 18% dia. Tadi sempat 20% something, tadi ini udah agak drop dikit ya maker. Nah, kalau maker biasa main gitu, kalian kalau yang mau pengen scalping long ya, coba ini AAV. Biasanya itu kalau mereka udah main itu, beberapa koin yang mereka akan olah biasanya begitu. Kalau nggak AAV maker gitu, biasanya habis maker AAV atau AAV duan maker gitu. AAV boleh kalian pantau. Terus Uniswap ya, untuk DEX-nya Uniswap itu ya. Itu coba kalian pantau. Kalau mau long scalping cepat, kalau kalian lihat ininya, itu coba kalian cek AAV ya. AAV lebih ini, biasa maker AAV itu pause-nya akan olah di situ biasanya kalau gejala-gejala sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu karena kelihatan yang mereka mainkan DeFi lama ya, Synthetix, Link ya kan, Uniswap, nanti lihatlah kelihatan pemain lama gitu ya. Itu kalau kalian mau coba scalping long, tapi nggak ada yang garansi ya. Ini saya cuma berikan pandangan saya gitu. Tombol buy and sell di tangan Anda ya. Tombol long atau short di tangan Anda buat yang mau scalping, mau trading gitu. Itu pendapat saya. Biasanya dia di situ gitu. Karena saya masih open posisi short di Ethereum. Mungkin saya agak pantau-pantau, nanti lihatlah. Mungkin AAV, kalau saya mau masuk mungkin AAV gitu. Tapi ya lihatlah, karena saya emas hari ini, emas juga udah masuk gitu tadi ya. Jadi kripto ada ETH atau nanti mau tambah sedikit. Tapi saya sebenarnya lebih pengen nge-short sih. Ya, kalau mau short kayaknya AVAX bisa tuh. Ya, AVAX kayaknya ngandet-ngandet, mau naik nggak bisa, kayaknya ke bawah dulu itu Avalanche AVAX ya. Nah, posisi begini kalau untuk suruh saya ambil long, saya agak ngeri-ngeri sedap gitu, karena kelihatan agak udah habis gas gitu. Daily-nya nutup juga kurang bagus ya, juga udah masuk weekend gitu. Ini nanti mungkin habis volume akan lebih kecil gitu. Jadi kalau posisi ini ya lebih buat yang scalping ya, mau scalping gitu ya. Kalau swing juga nggak ragu, nggak. Ini hanya buat yang mau scalping cepet aja ini ya. Ada yang tanya scalping berapa lama? Ya tergantung pergerakan koin, terus berapa leverage kamu pakai gitu. Ada yang agak cepet leverage tinggi, naik dikit dia udah langsung TP. Jadi strategi masing-masing, nggak bisa patokan, juga lihat kondisi pergerakan koin gitu ya. Nggak bisa di trading itu, bukan kita harus lihat kondisi, lihat ini pergerakannya. Kadang lihat dia punya chart di 1 hour ya kan, di 30 menit gitu, 15 menit. Jadi itu beda-beda kalau orang mau scalping itu. Jadi bukan ilmu pasti 1 tambah 1 2 gitu, nggak bisa. Jadi ada yang tanya berapa jam, nggak nentu. Itu nggak bisa jadi patokan acuan gitu ya. Dan masing-masing punya teknik, strategi gitu, beda. Terus untuk hari ini event, coba kita lihat ya. Hari ini nggak ada gimana event yang apa ya.
Ya paling si FTC nanti lihat crude oilnya, goldnya kemana gitu ya. Jadi nggak gimana. Semalam udah kelar, dia punya itu Fed masih kurang bagus, drop terus itunya data gembel ya kan, data pengangguran justru menurun gitu, sangat nggak balance gitu ya. Salah satu makanya kalau kita lihat kadang interview orang Ameriknya sendiri ketawa ya, mereka udah tahu untuk CPI sebagian di setel data manipulasi ya kan, karena mereka ngomong mereka pergi belanja, dia bilang dia go to grocery store sama aja harga barang nggak ada berubah katanya. Data CPI turun, kami belanja ya gitu-gitu terus, barang masih mahal gitu. Sama aja gua spend, dia bilang, tiap kali ke grocery store harga masih di situ, belum turun katanya ya kan. Jadi mereka ya rakyat mau ngomong apa udah ini kan, udah tau lah itu setelan. Dan juga ada kabar saya dengar ini, itu juga kayaknya udah ada yang gejolak mau tekan si Jerome Powell, paksa dia untuk resign juga itu. Ada kabar-kabar begitu tuh. Itu salah satu si ini kabarnya saya dengar udah resign, salah satu presiden Fed si Bullard itu resign itu ya. Kalau nggak salah minggu lalu itu. Jadi kayaknya di dalam juga udah ada tikam-tikaman kayaknya, kemungkinan gitu. Ya kita lihat lah, nggak tahu, karena ada yang mulai blame si Jerome Powell sebab udah salah langkah, dia gagal gitu ya. Jadi ada yang taksir mungkin kalau sampai akhir tahun ini dia nggak, tahun depan di-push sampai resign gitu. Ada segelintir news begitu. Ya, itu yang saya dengar gitu. Terus ini lucu, kemarin saya lihat si ini Gary Gensler, si brengsek itu minta tambah dana lagi dia. Jadi dia ada testify sama para senator di kantor senat gitu ya. Jadi dia sempat di-grill sama si Kennedy soal FTX gitu. Jadi ini manusia. Nah ini sedikit apa yang menurut apa yang saya dari testify tanya jawab itu ya, yang saya tangkap itu ini analisa saya gitu ya. Masing-masing punya inilah kalau lihat. Kalau menurut saya dia itu untuk XRP dia udah tutup, walaupun dia ngomong waktu sebelum ini testify ini sehari sebelumnya dia soal di National Press Conference ya sebenarnya basa-basi ditanya wartawan soal kekalahan dengan Ripple ya kan, itu bukan hanya kalah dengan SEC su 3 kasus, su si foundernya si Nick Carlson sama Brett Garlinghouse juga su perusahaannya Ripple gitu ya. Itu 3-3 rontok kalah SEC. Jadi salah satu pukulan malu juga gitu ya. Jadi bukan satu kasus Ripple menang aja, mereka tuntut si Nick Carlson dengan Brett Garlinghouse itu juga gugur gitu. Jadi kali ini Ripple menang total dengan bosnya, foundernya gitu ya. Dan mereka udah ada punya langkah rencana-rencana ke depan gitu ya. Jadi kelihatan juga sebenarnya buat saya ini udah drama, karena udah kelihatan sekali dia nggak gimana mau menekan XRP atau cuma bilang ya satu kekalahan itu judge buat keputusan yang salah bla bla bla, forget soal kripto. Tapi waktu di Senat, waktu di National Press Conference kan dia dikejar pertanyaan sama wartawan Bloomberg, yang paling agak lucu sama wartawan dari Yahoo News ya. Itu akhirnya dia ngindar dengan alasan forget crypto katanya. Sekarang kita lebih perhatian ke AI. Dia menghindar, ngeles gitu ya. Nah, tapi waktu dengar pendapat dengan senator, itu dia bullshit lagi soal crypto gitu. Ujung-ujungnya minta tambahan dana ya, dengan alasan kekalahan ini ya kan, karena kita kekurangan orang, kita butuh ini juga
banyak masa. Jadi kripto itu masih tetap kripto itu scam buat dia, ya kan, fraud, ya kan, ponzi scam, ya kan, whatever lah, segala kejelekan dia ini ujung-ujungnya minta tambahan dana supaya Senat menyetujui anggaran yang dia ajukan untuk nambah lagi. Jadi menurut dia itu, jadi rupanya koin token ini bukan semua di bawah pengawasan SEC juga. Ada sebagian yang diawasi oleh CFTC gitu. Itu menurut dia. Ada some token katanya itu juga di bawah pengawasan CFTC. Nah, buat dia butuh hire orang untuk ngecek per token, per koin gitu ya. Jadi butuh tenaga. Jadi butuh ini tuh. Pokoknya segala alasan dia lah gitu. Tapi pas dia ngajuin itu, nextnya tanya jawab sama Kennedy, justru di-grill sama Kennedy soal kasus FTX. Ya memang faktanya ini orang nggak bisa kerja. Kalau ngomong itu atas nama retail, kita atas nama protect retail. Ya memang politisi banget lah. Kalau di Indonesia politisinya atas nama rakyat. Yang mana rakyat diprotek nggak tahu kan. Nah begitu juga dia ini. Atas nama retail kita protect ini itu. Memang ya begitulah kalau lihat politikus gini yang ngomong. Nek kita kadang lihat ya. Padahal di tangan dia ini faktanya di tangan dia paling hancur. Sebelum-sebelumnya chairman SEC itu nggak ada kasus sampai ini. Di tangan Gary Gensler ini berapa banyak yang collapse, yang dia nggak bisa protect retail, justru retail jadi korban. Banyak retail jadi korban, ya kan, dari Celsius, ya kan, Voyager, Do Kwon, Luna, ya kan, ini Digital Currency Group lagi, ya kan, juga orang kena, ya kan. Terus FTX, ya kan, beragam. Three Arrow Capital, ya kan, kasus-kasus dia nggak bisa protect retail, tapi asal ngomong selalu demi protect retail. Justru yang dia lakukan itu kebanyakan retail jadi ini, kebijakan dia buat itu justru mencelakakan retail banyak, ya kan. Dari dulu yang XRP 3 tahun lalu, itu waktu itu dia bukan chairman Hinman. Jadi SEC ini sebenarnya ngomong protect retail, yang sebenarnya retail itu banyak jadi korban mereka, ya kan. Untung XRP menang, walaupun orang awalnya sempat rugi banyak, ada yang buang barang, lepas barangnya kan, pas lihat kejadian di target. Begitu juga next kejadian beberapa minggu lalu, ya, banyak koin dia nyatakan si Gensler, retail banyak rugi gitu gara-gara dia gitu. Ini next dia masih mau target kripto, dia minta dana lagi untuk tambahan supaya pengawasan ini bersihin kripto katanya. Bajingan juga ini orang tahun depan udah habis dia itu, ya. Ini kerja nggak bisa, ya kan. Yang dia lakukan justru merugikan para retail, tapi ngomongnya selalu protect retail. Jadi ya seperti itulah politikus, demi rakyat, kami bekerja untuk rakyat, tapi dia korupsi terus, justru rakyat dibikin susah gitu, ya itu teruslah. Zaman sekarang susah sekali kita percaya politikus ini, ya, yang apa jadi pejabat gitu, banyak sekali. Sulit cari yang jujur. Ada, bukan nggak ada, tapi sulit gitu, ya. Kalau di ngomong buat mereka oknum kebanyakan sekarang, ya. Lihatlah, makanya pelajaran juga banyak hal kita itu, ya, harus Indo harus banyak belajar, pilih pemimpin pejabat yang inilah, karena ujungnya yang sengsara rakyat, yang tertekan rakyat kalau salah milih gitu, ya kan. Jadi itu aja di hari Jumat ini yang kita bahas, ya. Jadi mudah-mudahan kita doa permohonan budget si Gary Gensler ditolak, ya kan. Soalnya itu orang kotor otaknya itu, ya. Kalau di iniin, tapi saya rasa nggak di ini, karena dia dikejar juga. Satu lagi siapa namanya saya lupa, itu juga dikejar, tapi lebih ngegrill dia itu si Kennedy, senator Kennedy kemarin itu, ya.
Jadi begitu aja video di hari Jumat ini buat teman-teman muslim yang akan melakukan sholat Jumat. Jangan lupa, jangan pernah tinggal sholatnya, biar dilapangkan, dimudahkan rezekinya, dan diberi kesehatan. Ya kan, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.